Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Berharap kita senantiasa berada dalam lindungan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita memulai sarapan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama kita tundukkan hati dan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang boleh Tuhan berikan kembali kepada setiap kami. Kami boleh diberikan kesempatan, boleh diberikan nafas baru pada hari ini, dan kami boleh diberikan anugerah-Mu untuk menjalani hari ini, Tuhan. Tuhan, sebelum kami akan menjalani dan memulai aktivitas kami pada sepanjang hari ini, kami rindu dituntun oleh firman-Mu dan kami rindu mempersiapkan hati kami untuk mendengar sapaan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga ketika kami menjalani hidup kami sepanjang hari ini, kami boleh sungguh-sungguh menjalaninya berdasarkan tuntunan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati firman yang akan disampaikan dan berkati juga setiap kami yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai dengan 30. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Saya yakin ini bukan ayat yang asing bagi setiap kita, karena ini adalah ayat yang sering kali kita baca dan bahkan kita renungkan dalam hidup kita. Matius 11 ayat 28 sampai 30 berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kita akan merenungkan satu tema, yaitu kunci memiliki hidup damai. Kunci memiliki hidup damai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapa sih dari kita yang tidak ingin memiliki hidup kita yang dalam damai, dalam sepanjang hari kita jalani itu damai, sejahtera, sentosa? Siapa yang tidak ingin memiliki hidup seperti itu? Saya yakin siapapun kita, setiap kita pasti ingin bisa memiliki hidup yang penuh dengan damai, bisa menjalani hidup dengan damai, tentram, sentosa, dan sejahtera adalah harapan setiap kita. Nah, tapi masalahnya adalah seringkali di dalam realita kita menjalani hidup, damai itu seperti sesuatu yang sulit untuk ditemukan, dan kata damai, sejahtera, sentosa itu sepertinya sangat sulit untuk didapatkan. Namun benarkah demikian? Dari firman Tuhan ini kita mau belajar dua yang menjadi kunci dari memiliki hidup damai. Apa aja kuncinya? Yang pertama adalah ketika kita mau hidup damai, kita harus datang kepada Kristus. Di ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus sendiri berkata kepada kita hari ini bahwa setiap kita yang masih hidup dalam kemanusiaan kita, masih hidup dalam tubuh manusia kita ini, pasti kita punya yang namanya beban berat, sering mengalami yang namanya letih lesu, mengalami kecapean yang luar biasa, lelah letih lesu dalam hidup kita. Nah, seringkali ketika kelelahan itu kita biarkan dan kita terus menanggungnya, kita tidak akan bisa mendapat damai. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapat damai? Firman Tuhan berkata, datanglah kepada Kristus, Kristus akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita merasa hidup kita sudah berat, kita menanggung beban yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus datang kepada Kristus. Kita punya Kristus dalam hidup kita yang akan terus memberikan kekuatan dan kelegaan kepada kita. Yang ia minta hanya satu, datanglah kepadanya, maka ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Datanglah kepadanya, ceritakanlah segala beban kita, ceritakanlah segala letih lesu kita, ceritakanlah segala kelelahan kita kepada Tuhan, maka percayalah, Dia akan memberikan kita kelegaan sehingga kita bisa menjalani hidup kita dengan damai. Lalu yang kedua, di ayat 29-30, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yang kedua kunci untuk memiliki hidup damai yaitu mau belajar dari teladan Kristus. Di sini Kristus mengatakan bahwa
Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita menjalani rutinitas kehidupan yang penuh dengan kesesakan rasanya, penuh dengan beban yang terus menerus mengganggu kehidupan kita, seringkali kita tidak menjalaninya dengan damai. Kita akan menjalaninya dengan seperti hidup ini penuh dengan beban, dan kita tidak bisa menikmati yang namanya hidup ini, dan kita akan terus menerus membawa beban hidup dalam kita. Ketika kita sudah datang kepada Kristus, ketika kita sudah bisa menceritakan segala kelelahan kita, menceritakan segala letih lesu kita, menceritakan segala beban berat kepada Kristus, kunci yang kedua adalah kita mau membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka telinga kita, membuka diri kita untuk belajar dari teladan yang Kristus berikan kepada kita, yaitu kita harus menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang rendah hati, karena Kristus adalah pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati. Ketika kita bisa belajar dari teladan Kristus, maka hidup kita akan diberkati dengan ketenangan, sehingga hidup kita bisa kita jalani dengan damai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nanti akan muncul pertanyaan dan pernyataan. Melakukan semua itu tidak mudah, Kak Mary. Benar Bapak Ibu Saudara, kalau melakukan semuanya itu mudah, kita tidak perlu terus-menerus diajar, bukan? Kita tidak perlu terus-menerus diingatkan, bukan, kalau mudah. Nah, justru karena tidak mudah, makanya kasih karunia Allah tidak berlalu dari kita. Tuhan tahu bahwa di dalam kita menjalani kehidupan kita, pasti tidak mudah melakukan yang namanya bertentangan dengan kedagingan kita. Tetapi ketika kita tahu bahwa itu sulit, tapi kita mau melakukannya, itu yang Kristus inginkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat yang terkasih, kita pasti ingin memiliki hidup yang damai. Ketika kita ingin memiliki hidup damai, milikilah dua kunci hidup yang akan pasti membawa kita dalam hidup damai. Yang kunci yang pertama adalah kita mau datang kepada Kristus, menyerahkan setiap kelelahan kita, menyerahkan setiap beban berat kita kepada Tuhan, dan Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Kunci yang kedua dalam memiliki hidup yang damai adalah mau membuka diri kita belajar dari teladan Kristus. Ketika kita belajar pada teladan Kristus, bagaimana kita bisa memiliki kerendahan hati, bagaimana kita bisa memiliki kelembutan di dalam hidup kita, seperti yang diajarkan Kristus kepada kita, maka hidup kita akan dipenuhi dengan ketenangan. Ketika kita sudah memegang dua kunci hidup ini, percayalah, kita pasti menjalani hidup kita dengan damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita, sehingga di dalam kita menjalani hidup kita, kita akan memiliki damai sejahtera yang luar biasa dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah memegang kunci dari hidup damai tersebut. Demikian renungan kita hari ini tuh, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh Tuhan ingatkan kepada setiap kami, bahwa kadangkala di dalam kami menjalani hidup kami, seringkali kami kehilangan damai sejahtera dalam hidup kami, seringkali kami kehilangan sentosa dalam hidup kami, dan seringkali Tuhan, kami bahkan tidak tahu bagaimana kami bisa mendapatkan damai sejahtera dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terdapat dalam Matius 11 ayat 28-30 boleh mengingatkan kami kembali bahwa ketika kami ingin memiliki hidup yang damai, kami harus memegang dua kunci dalam hidup kami, ya Bapa. Yang pertama yaitu bagaimana ketika kami memiliki beban berat, kami mau datang kepada Engkau dan menyerahkan setiap beban berat kami kepada Engkau, dan Engkau memberikan kelegaan kepada kami. Dan kunci yang kedua yaitu bagaimana kami mau membuka diri kami untuk kami belajar dari keteladanan yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan, sehingga kami akan memiliki ketenangan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati setiap kami, Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Apapun aktivitas yang akan kami lakukan hari ini, apapun kegiatan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhan berkati kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan boleh berkenan di hadirat-Mu, dan boleh Tuhan berkati, dan Tuhan boleh menjadikan hidup kami sebagai saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami, ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat melakukan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.